Hello beloved people, hari ini saya akan share tentang apa yang kita harus lakukan dalam masa kesesakan. Saya akan mengambil ayat dalam perikop Roma 12 ayat yang ke-12 yang mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa yang kita harus lakukan di dalam masa kesesakan? Roma 12 ayat 12 menjabarkan jadi 3 hal. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Sukacita itu memberi kita kekuatan. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau hati kita bersukacita, kita tetap bersemangat menjalani hidup kita. Kita akan lebih kuat menghadapi masalah. Kekuatan yang kita dapat di dalam sukacita akan membuat kita kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya selalu pegang ayat ini. Apapun masalah yang saya hadapi, saya selalu mengucap syukur. Saya selalu bersukacita, karena saya percaya bahwa ketika kita bersukacita karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Apa yang kita harus lakukan dalam masa kesesakan? Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya waktu yang terbaik buat setiap kita. You know, God takes time to create His masterpiece. Butuh waktu untuk Tuhan memproses dan membentuk hidup kita. Di dalam proses hidup kita, Tuhan itu sedang membentuk bagian-bagian yang terbaik. Jadi sabarlah. Saya percaya bahwa di dalam proses hidup itu ada hal-hal baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita yang kita nggak pernah sadari sebelumnya. Suatu hari saya masih ingat waktu kami melayani di Bandung tahun 2006 dan 2007. Di saat saya sedang mengendarai mobil, saya itu seringkali berdoa sambil nyetir mobil. Dan di situ saya merenung dan saya bilang, aduh Tuhan, kok kami jadi begini, kok hidup kami susah gitu. Karena di Sydney kami hidup sangat baik dan ketika kami harus pulang ke Indonesia menerima panggilan Tuhan, awal-awal tahun pertama itu sulit sekali, luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan, sangat mudah bagimu untuk memberkati kami. Semudah Engkau membalikkan telapak tangan. Saya ingat banget sambil nyetir itu saya ngomong gini, Tuhan, gak sulit bagimu untuk memberkati kami. Segampang Engkau membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba suara Tuhan di hati saya tuh ngomong gini, aku tahu hatimu. Tuhan yang tahu hati kita. Tuhan tuh mau memberkati kita. Mungkin hati kita yang belum siap. Tuhan itu mau mempercayakan kita perkara yang jauh lebih besar. Cuma kita nggak tahu, mungkin hati kita yang belum siap untuk terima kepercayaan sebesar itu. Saya percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita. God knows the time. Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang gini, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sabarlah menanti waktu Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita di masa yang akan datang. Tahukah Anda apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita hari ini? Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya ngobrol sama suami saya dan Jojo bilang gini, luar biasa banget ya Tuhan itu. Jauh-jauh hari sebelum ada hari ini, Tuhan itu udah mempersiapkan kamu untuk punya channel YouTube yang ditonton banyak orang sehingga kita hari ini gak bisa pelayanan kemana-mana, kita gak bisa cari dana buat tangan pengharapan. Tuhan sudah siapkan hari ini supaya kita punya pelayanan online. Ada satu hal lagi yang saya syukuri, keadaan ini membuat gereja-gereja harus ibadah online. Coba dibayangkan kalau tidak karena kejadian hari-hari ini, lalu saya tiba-tiba memulai pelayanan online. Karena ini saya sudah bicara sama Jojo, tahun 2019 saya sudah ngomong sama suami saya mau berhenti khotbah keliling, saya mau bikin pelayanan online aja. Bayangkan kalau bukan karena keadaan ini, saya pasti dikecam
karena berani-berani bikin gereja online. Tapi saya bersyukur karena keadaan hari ini, gereja-gereja semua dipaksa oleh keadaan harus bikin ibadah online. Sabarlah dalam kesesakan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan dalam masa kesesakan? Bertekunlah dalam doa. Datanglah kepada sumber hikmat kita. Kolose 2 ayat yang ketiga bilang gini, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Setiap kali saya mentok, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan, bahkan untuk apapun yang saya mau kerjakan, saya selalu datang sama Tuhan. Karena saya percaya Dialah sumber hikmat kita. Ketika kita bertekun dalam doa, kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan jauh melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Jauh melampaui doa-doa kita. 1 Korintus 2 ayat yang kelima bilang, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tahukah Anda, Tuhan yang kita sembah itu sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita sanggup pikirkan maupun doakan. Bertekunlah terus di dalam doa, andalkanlah Tuhan, datanglah kepada sumber hikmat kita yang pasti akan memberi kita jalan keluar. Tuhan memberkati, live a better life.